Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, di kesempatan kali ini kita akan masuki materi yang ada di tema 5 subtema 3 ya. Ya, tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia yang ada di tema 5 subtema 3. Oke, kita masih seperti minggu yang lalu, di kesempatan yang lalu, materi bahasa Indonesia di tema 5 ini adalah tentang menggali informasi ya. Menggali informasi apa yang sudah kita tahu, apa yang belum kita tahu, dan kira-kira dari informasi dari teks itu dapat disimpulkan apa, seperti itu. Dan sesuai dengan tema 5 ini yaitu pahlawanku. Nah, seringkali kita akan membahas sikap kepahlawanan yang dimiliki dari tokoh yang ada dalam teks. Nah, kali ini kembali kita akan membahas tentang tokohnya yaitu Kapitan Pattimura. Teksnya ada di halaman 96. Oke. Kapitan Pattimura. Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Durstit di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan di Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantung. Ya, itu tadi sekilas kisah tentang Kapitan Pattimura, pahlawan dari Maluku yang memperjuangkan rakyatnya melawan kekejaman Belanda. Karena Belanda itu menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku dan rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah. Oke, jadi seperti itu. Nah, dari kisahnya Kapitan Pattimura ini, dapat kita tuliskan sikap kepahlawanannya kira-kira seperti apa. Oke, Kapitan Pattimura. Kira-kira kepahlawanannya itu ya membela atau Kapitan Pattimura ini jelas-jelas kalau dia mencintai rakyatnya. Nah, rakyatnya. Karena kecintaannya terhadap rakyatnya itu, dia rela untuk berjuang melawan kekejaman Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, di sini Belanda itu seperti yang dituliskan tadi, yaitu memaksa rakyat Maluku atau rakyat Ambon itu untuk menjual hasil pertanian rempah-rempahnya dengan murah kepada Belanda. Nah, itu kisahnya atau sikap kepahlawanannya Kapitan Pattimura. Nah, kalau raja-raja yang lain, misalkan
raja-raja Islam. Raja Islam itu raja kerajaan Islam yang ada di Indonesia, seperti kerajaan Mataram itu dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, kemudian ada lagi ini Sultan Hasanuddin. Nah, dan ada lagi Sultan Iskandar Muda. Nah, kira-kira sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja Islam ini atau sultan-sultan ini kira-kira apa ya? Nah, yang dilakukan mereka adalah berusaha untuk mengusir penjajah atau berusaha juga untuk melawan kekejaman Belanda di sini. Nah, yang dilakukan adalah melawan kekejaman Belanda. Sama dengan Kapitan Patimura ini, para sultan ini, Sultan Agung, Hasanuddin, dan Sultan Iskandar Muda ini, mereka juga berjuang melawan Belanda. Kemudian apalagi yang mereka lakukan? Yang dilakukan untuk yang dilakukan melawan kekejaman Belanda ini dikarenakan yaitu sikap cinta terhadap rakyatnya, rakyat dan kerajaannya. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapitan Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Nah, kalau sikap kepahlawanan yang ada di sekitar kita kira-kira seperti apa sih? Nah, oke. Misalkan sikap nasionalisme kita yaitu seperti cinta tanah air. Nah, tanah air. Terus, nah itu kita bisa wujudkan dengan seperti apa? Nah, bisa kita wujudkan dengan membeli dan memakai produk dalam negeri. Nah, ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, ini contohnya. Atau sikap kepahlawanan kita karena kita itu cinta damai. Nah, cinta damai itu juga merupakan sikap kepahlawanan. Nah, bisa kita tuliskan juga di sini apa ya? Melakukan musyawarah. Nah, seperti ini juga bisa. Terus ada lagi sikap kepahlawanan yang bisa kita tunjukkan itu seperti membela orang yang lemah. Nah, itu juga bisa. Yaitu membela kebenaran. Kebenaran. Nah, itu bisa kita jadikan di sini. Seperti apa ya? Seperti kalau ada orang yang bersalah. Nah, kita tidak melindungi kesalahan orang tersebut meskipun orang itu adalah orang yang kita kenal dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, setelah ini oke, seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, kita sudah pelajari beberapa tokoh-tokoh yang ada. Nah, tokoh-tokoh pahlawan yang ada mulai dari masa Hindu, di situ ada Raja Purnawarman. Terus masa Buddha ada Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya dan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada dari Majapahit. Nah, kemudian pada masa Islam ada Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Hasanuddin, dan Iskandar Muda. Kemudian di masa perjuangan kemerdekaan ada Kapitan Patimura, Ki Hajar Dewantoro, Bung Tomo, Insinyur Soekarno. Nah, mereka semua ini disebut pahlawan karena memiliki sikap kepahlawanan. Kira-kira seperti apa sikap kepahlawanan mereka? Nah, bisa kita baca di sini. Seperti sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Sikap kepahlawanannya adalah mencintai rakyatnya. Nah, di situ ditunjukkan dengan dia berani melawan perompak. Dia mengusir
perompak yang ada di kerajaannya, sehingga rakyatnya itu aman. Di situ ditunjukkan sikap kepahlawanannya. Kemudian ada sikap kepahlawanan dari Raja Balaputra Dewa dan Hayam Wuruk juga Patih Gajah Mada ini. Nah, mereka memiliki persamaan apa? Sikap kepahlawanannya adalah mempersatukan wilayah-wilayah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Jadi dulu sebelum kita merdeka, ya, pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ya, Indonesia itu pernah dipersatukan ketika zaman kerajaan itu. Jadi dulu hampir kalau bisa bertahan mungkin akan beda lagi namanya, bukan lagi Indonesia, bisa jadi Majapahit atau Sriwijaya. Tapi hal itu pernah dilakukan oleh Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada dan di waktu pemerintahan Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya ini. Oke, selanjutnya di masa kerajaan Islam. Di situ ada Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, dan Sultan Iskandar Muda. Nah, di masa kerajaan Islam ini, setelah dulunya itu kerajaan Hindu Buddha, kemudian ada kerajaan Islam. Di masa-masa inilah mulai berdatangan Belanda ke Indonesia atau ke Nusantara. Di situ sultan-sultan atau para raja-raja Islam ini berjuang mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Jepang atau dari penjajahan Belanda sebagai wujud apa? Cinta rakyat dan negaranya. Kemudian ada Kapitan Patimura, Ki Hajar Dewantoro, Bung Tomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka yang berjuang melawan penjajahan Belanda setelah era atau masa kerajaan Islam. Nah, di sini mereka berjuang untuk mengusir Belanda demi kemerdekaan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Tentu saja hal ini dilakukan sebagai wujud cinta rakyat dan negaranya. Oke. Nah, itu tadi sikap-sikap yang dimiliki oleh para pejuang atau para pahlawan nasional. Nah, sekarang coba kalian amati pekerjaan yang ada di sekitar kalian ini. Nah, di Surabaya utamanya pasti kalian pernah bertemu yang namanya perlintasan kereta api. Oke. Yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Kira-kira di situ apa yang sudah kalian ketahui tentang sikap kepahlawanannya seorang penjaga pintu perlintasan kereta api? Bisa kalian tuliskan di halaman 112, dan apa yang ingin kalian ketahui bisa kalian tuliskan di sampingnya itu. Lalu setelah itu silahkan dibaca Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ini. Nah, kira-kira teksnya tentang apa, dan kalian bandingkan apa yang ingin kalian ketahui tentang penjaga perlintasan pintu kereta api dari teks itu tadi. Kalian tulis informasinya di halaman 113 ini. Oke, itu saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kegiatan kita atau di pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Dadah.